Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kuliah pestisida dan teknik aplikasinya itu kita sudah memasuki pada tatap muka yang ke-13. Pada tatap muka yang ke-13 ini kita akan membahas tentang aplikasi pestisida pada tanaman hortikultura. Kalau kita mengamati di masyarakat, khususnya di sentra-sentra hortikultura, maka di situ masyarakat petani cenderung dalam menggunakan pestisidanya itu menjadi tidak rasional, cenderung berlebihan. Nah, kenapa bisa demikian? Nah, kita bisa melihat beberapa alasannya, gitu ya. Jadi produk hortikultura itu memang pada umumnya tidak tahan lama. Kemudian komponen mutunya itu ditentukan oleh kandungan air yang terdapat di dalam produk hortikultura itu. Kemudian untuk hortikultura kelompok buah-buahan itu ketersediaannya tergantung musim. Ketika musim melimpah, maka produk hortikultura buah-buahan itu kondisinya melimpah. Biasanya pada saat panen raya. Nah, sebaliknya, kalau ketika panennya tidak terlalu banyak, maka jumlahnya juga sedikit. Kemudian harga produk itu ditentukan oleh kualitas, bukan kuantitas. Nah, jadi ketika panen raya itu belum tentu produk hortikultura itu murah, walaupun kalau hukum ekonomi itu begitu banyak suplai, maka harganya cenderung lebih murah. Nah, tapi untuk produk hortikultura ini kadang suplai yang banyak belum tentu menyebabkan harganya murah. Karena demand-nya juga masih banyak, bahkan mungkin segmennya segmen menengah ke atas itu, sehingga masalah harga itu ditentukan oleh kualitasnya, bukan kuantitasnya. Kemudian hortikultura itu sumber vitamin dan mineral yang ini menjadi biasanya yang sangat concern dengan kecukupan makanan, gizi dalam makanan itu, maka nilainya cenderung lebih tinggi. Kemudian produk hortikultura juga punya nilai estetika. Nah, nilai estetika ini juga menjadikan produk hortikultura nilai ekonomisnya relatif lebih tinggi dibanding produk-produk tanaman yang lain. Ya. Nah, ini yang fenomena saat ini barangkali kita bisa perhatikan bagaimana tanaman aglonema, ya, aglonema yang ketika pada masa-masa sebelum pandemi itu tidak begitu menonjol. Ya. Kita kenalnya dulu berupa tanaman Sri Rezeki gitu ya. Nah, sekarang ini banyak bermunculan aneka ragam tanaman aglonema, coraknya, kemudian ya banyak pada kombinasi warna pada daunnya itu yang menyebabkan nilai estetikanya menjadi mahal. Kemudian kita lihat ada janda bolong, tanaman keladi yang daunnya berlubang-lubang, apalagi yang kemudian variegata gitu ya, warna daunnya ada corak-corak yang belang gitu ya,
daunnya belang, justru harganya mahal sekali, kan sampai nilainya jutaan satu tanaman, luar biasa. Nah, inilah produk hortikultura. Nah, karena nilai ekonomisnya yang mahal, tidak tahan lama, ini menyebabkan petani menjadi sangat protektif terhadap tanaman hortikultura itu. Dan bagaimana melindungi tanaman hortikultura yang nilai ekonomisnya tinggi itu? Nah, biasanya jalan pintasnya adalah menggunakan pestisida. Saking khawatirnya tanamannya rusak, maka pemakaian pestisidanya itu menjadi tidak rasional. Nah, ini kita lihat, ini ada tanaman kol yang terserang oleh Rutela, rusak berlubang-lubang. Dan yang sebelah kiri ini, sebelah kiri ini adalah tanaman kol yang terserang penyakit, termasuk busuk Erwinia ini. Ini bagaimana petani menyemprot? Nah, ini bawang, pada lahan bawang. Kalau kalian ada di sentra bawang merah, kalau Jawa Timur ini ada di daerah Bagor, ya, Bagor Nganjuk, ya. Kalau di Jawa Tengah itu di Brebes, kalau di Bima itu ada di Sape, di Bima, ya, bawang merah, sentra-sentra bawang merah. Nah, ini kalau kalian berjalan-jalan di pertanaman bawang merah, itu pagi hari biasanya cenderung berkabut, tapi kabutnya itu bau pestisida. Nah, ini menandakan bahwa di situ malam harinya para petani melakukan penyemprotan pestisida yang sangat intensif sekali, sehingga embun paginya itu terasa bau pestisida luar biasa. Dan itulah yang terjadi di masyarakat kita. Nah, bagaimana cara penyemprotannya ini? Aplikasinya ada yang pakai power sprayer ini, yang ada di pohon mangga ini pakai power sprayer, pakai galah, semprotkan. Kemudian ini power sprayer yang untuk kebun anggur ini, ya. Nah, ini kalau di luar negeri ya, pakai pakaian yang lengkap. Ini lumayan, ini cukup lengkap. Tapi kebanyakan petani kita tidak seperti ini. Ya. Nah, kemudian ini di luar negeri ini juga menggunakan pesawat terbang. Nah, itulah bagaimana pemakaian pestisida di perkebunan hortikultura yang ada di masyarakat. Nah, itu yang harus diwaspadai, karena bagaimanapun juga pemakaian pestisida itu adalah senyawa kimia yang beracun, yang residunya bisa mengganggu kesehatan manusia, bahkan bisa sampai ke keracunan dan kematian. Kemudian kerusakan lingkungan juga bisa ditimbulkan. Oleh karena itu, berhati-hati dalam menggunakan pestisida, dan bagaimana kita memberikan edukasi kepada petani. Nah, ini tidak mudah karena kalau kemudian petaninya merasa bahwa usahanya itu akan terancam, maka ya mau tidak mau dia akan pilih yang jalan pintas, gitu ya. Nah,
Ini memang pekerjaan yang tidak sederhana di dalam menyadarkan masyarakat supaya pemakaian pestisida itu dilakukan secara bijaksana. Oke, pelajari lebih lanjut. Kita cukupkan sampai di sini. Untuk paparannya silakan materinya dikaji, beberapa bahan saya siapkan pada RPS online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.